Saya punya teman yang sangar, suka membuka aib orang atau menggibah. Gimana cara membuat dia sadar dan berhenti melakukan itu, Ustaz? Sekarang senang aja, tinggal tulis aja di YouTube itu, coba tulis. Bukan macam dulu, zaman sekarang mudah, coba tulis itu, uwas ghibah, uwas ghibah, langsung dapat. Ustadz Adi Hidayat, ada. Buya Yahya, ada. Habib, ada. Tinggal kirim. Kalau tak berani bercakap, kalau berani bercakap, tunjuk dia, berhenti kau. Enggak berani Pak Ustadz, kirim. Tak ada paket Pak Ustadz, sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau berani, tunjuk. Jangan kau bicara aib orang lain, hilang amal kau. Tak berani, kirim video. Ngirim tak berani, udahlah istighfar aja lah banyak-banyak. Apakah boleh kita makan minum di rumah orang yang baru meninggal dunia? Misalnya saya meninggal, lalu pondok ini mengundang bapak ibu untuk takziah, kemudian dimasakkan nasi, maka mesti ada satu kata sambutan. Bapak ibu, ini makanan ini adalah sedekah dari keluarga, bukan harta warisan, bukan warisan yang belum dibagi, bukan harta anak yatim. Memang keluarganya mau ngasih sedekah, mesti diumumkan. Kalau tidak orang takut makan. Kenapa orang takut makan? 3, harta warisan belum dibagi. Yang kedua, harta anak yatim. Banyak orang nggak mau makan. Bapak kok nggak makan? Saya nggak mau. Terus bungkus aja. Apa dalilnya sedekah untuk orang meninggal? Ada sahabat namanya Sa'ad. Sa'ad datang ke Nabi. Ummi matat, mak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Mak saya meninggal, boleh saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Itu dalil boleh bersedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, ngasih air minum, kasih air minum. Kalau ada orang meninggal, yang bagusnya kita membawa makanan, bawakan air 2 kotak, bawakan nasi. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal, keluarganya sibuk, jangan kita pula membebani dia. Udahlah dia miskin, lakinya mati, mengutang pula dia di warung gara-gara mau buat bubur kacang hijau malam ketiga. Tapi kalau dia orang kaya, dia bersedekah, boleh. Tapi kalau kita tengok dia orang susah, bilang sama dia, Bu, jangan ngutang, kami nanti yang bawa. Pak Alfadino nanti bawa air putih, Pak Samsul nanti bawa nasi bungkus, Pak Endri nanti bawa. Ustadz nggak bawa? Enggak, saya datang aja nanti. Jangan bebani orang miskin, karena tradisi tak enak kalau nggak ngasih makan, akhirnya ngutang. Jangan. Tapi kalau ada orang kaya mau ngasih, dia kasih kata sambutan. Ini bukan harta yatim, ini bukan harta warisan, ini sedekah dari anak almarhum yang kaya-kaya. Apa bapak ibu tidak tahu? Boleh. Bagaimana hukumnya peruqyah bisa menengok jin? Orang yang bisa menengok jin,
dua kemungkinan. Yang pertama, dia punya jin masuk ke matanya, lalu dia menengok pakai mata jin. Jin turunan, jin atuknya turun ke ayahnya, turun ke dia, masuk ke dia, lalu tengok. Yang kedua, Allah menyingkapkan hijab. Ini kita ini ada hijabnya, disingkapkan Allah hijab, namanya kasyaf. Saking banyaknya zikir, disingkapkan Allah hijab. Dua kemungkinan. Pertama, dia punya jin. Yang kedua, hijab. Yang ketiga, panduto, panipu, pembohong. Akan memindahkan jin dalam botol. Alasannya agar jin tidak kembali lagi mengganggu. Ustadz, peruqyah ini menggunakan ayat Quran, sehingga saya bingung apakah metode ini halal atau justru menyimpang. Ruqyah hanya membacakan ayat-ayat. Ruqyah tidak nampak jin. Ruqyah tidak memindahkan jin ke ayam, lalu ayamnya dibelah. Ruqyah hanya membacakan doa seperti sahabat Nabi membacakan ayat-ayat ruqyah dan doa. Cukup. Kalau ada dia mengaku nampak begitu begini begono, cari peruqyah yang lurus-lurus. Ini pemain dia. Dalam mazhab Syafi'i bergerak 3 kali batal sholat. Gerakan seperti apa? Harakah ajnabiyah, yang bukan gerakan sholat. Semua gerakan yang bukan gerakan sholat. Allahu Akbar, gerakan sholat. Allahu Akbar, gerakan sholat. Sami Allahu liman hamidah, gerakan sholat. Yang 3 kali bergerak batal, harakah ajnabiyah, yang bukan gerakan sholat, maka batal. Menggaru, bukan gerakan sholat, batal. Jadi kalau dia gatal sekali saja, gatal lagi. Kalau dia melangkah, melangkah bukan gerakan sholat. 1, 2. Mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi. Kalau ada orang enak aja dia berjalan, berarti dia bukan pakai mazhab Syafi'i. Tolong Ustadz berikan contoh mana yang batal, mana yang tak batal. Allahu Akbar. Orang Melayu. Batal. Harakah ajnabiyah. Gerakan asing, bukan gerakan sholat. Maka sebelum sholat itu tengok dulu semua, handphone matikan semua. Dalam Islam saat pasca bercerai wanita namanya masa iddah. Iddah 3. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang bercerai 3 bulan. Yang hamil hatta tada'na hamlahun, sampai lahir anak, habis nifas. Lahir anak, nifas 40 hari, habis iddah. Kalau suami mati, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari, 3 iddah. Saya ulang, iddah perempuan normal 3 bulan. Iddah perempuan hamil, lahir anak, habis nifas. Iddah perempuan mati laki 4 bulan 10 hari. Untuk apa masa iddah itu?
Tujuan masa iddah itu dua. Satu, untuk mengecek rahimnya kosong. Kalau sudah 3 bulan tak ada, itu berarti kosong. Karena kalau dinikahi perempuan ternyata ada janin di dalam, nanti nasabnya bingung, binnya bin siapa. Kalau udah 3 bulan kosong. Dua, untuk menjaga perasaan laki-laki. Karena bisa jadi emosi dia dijatuhkannya talak. Setelah sebulan, cinta lama bersemi kembali. Tapi kalau sudah 3 bulan, apa boleh buat? Diambil orang. Kalau balik lagi pikirannya, kutunggu jandamu. Tak hilang-hilang cintanya, barana ampe dan nanti jua. Apakah kami sudah boleh menyampaikan ulang atau membuat kajian di Riyadhus Shalihin di masjid kami, sementara kajian kitabnya belum tamat, belum selesai? Kalau boleh kami minta ijazah secara lisan dari Ustadz, baik tambah berkah ilmunya. Ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Ku ijazahkan kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana guru-guruku mengijazahkan kepadaku dari 3 jalur. Jalur yang pertama dari murid-murid Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, punya saudara Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, punya anak Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Jalur kedua dari murid-murid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jalur 3 dari murid-murid dan anak kandung Syekh Sayyid Muhammad Alawi. 3 jalur. Jalur ini Makkah, jalur ini Syekh Yasin, jalur ini Maghribi. Nanti kalau sudah hatam baru dikasih ijazah. Kalau mau dia bacakan hadis dalam ceramah, mau dia bacakan buku, hukumnya boleh. Boleh mengajarkan hadis. Ijazah ammah namanya. Saya ada rencana nikah, lalu terjadi kesalahpahaman, membuat batal, dan saya drop. Saya coba minta petunjuk, sholat tahajud, hajat, tapi jawabannya membuat saya bingung. Karena kadang ada saya tenang kehilangan, tapi kadang saya kepikiran. Kejadian ini sudah lama, tapi rasa ke dia masih hilang timbul. Mohon petunjuk Ustadz, kalau memang tidak jodoh, kenapa rasa ke dia tetap ada dan tidak bisa saya ikhlaskan? Kalau ada perasaan ke orang, kita bersedekah, sedekah ke anak yatim. Kalau rasanya masih makin kuat, berarti jodoh kita pinang dia. Kalau dia bukan jodoh kita, hilang dia. Kalau kita ada perasaan ke orang, ingat sama orang, kita bersedekah sesuai kemampuan kita. Kalau dia jodoh kita, makin kuat ingatan. Kalau dia tak jodoh kita, Allah menghilangkan dia dari ingatan. Jadi kalau ini macam mana lah ini? Cepat cari pengganti yang baru, supaya tak terpikir-pikir yang lama. Jangankan calon istri, motor pun kalau tak cepat cari motor baru, ingat motor lama. Apalagi orang. Cepat nikah, punya anak, hilang. Saya ingin menikah, guru saya menawarkan putrinya untuk dinikahi. Dan sekarang dalam proses ta'aruf.
Mohon bimbingan Buya dalam proses ini apa saja yang perlu saling diketahui dan bagaimana batas dalam ta'aruf. Aku susah, orang kampung, miskin. Kau anak Buya, kaya. Kalau kau udah nikah sama aku nanti, kau biniku, kau bukan anak Buya. Siap? Kata dia enggak siap, cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Karena kalau dia tetap merasa dia anak ayahnya, dia orang besar, nanti kau tak sanggup. Tak bisa kau mengimbanginya. Kau bawa Cup 70, dia bawa Harley. Mati mesin. Cerita yang pahit-pahit. Aku PNS, nanti aku dipindahkan ke kabupaten ini, kabupaten ini. Kau ikut sama aku. Ya, kata dia. Cerita pahit-pahit dulu. Tulis yang pahit-pahit tentang masalah belanja. Aku cuman sanggup mengasih kau belanja sebulan segini. Aku tak sanggup membawa kau perawatan kulit, skincare, ke mall. Pahit-pahit dari awal. Ya, kata dia. Kalau tidak, kata dia, cari yang tak perlu perawatan. Tidak, nanti pusing kepala. Mati muda nanti kalian. Inventarisir masalah-masalah. Masalah orang tua, masalah nanti serumah atau tidak serumah, masalah tinggalnya di mana, masalah LDR kalau kebetulan nanti jauh. Dah, duduk bahas. Deal, 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 tidak deal, tidak deal, tidak deal. Hitung 31 atau 21. Deal semua, deal, 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 deal. Langsung. Tapi kalau tidak semua, kau nanti sanggup sama aku? Enggak, aku enggak bisa tinggal di rumah tipe 36. Aku mesti di rumah papa. Mati kita. Mesti jelas dari awal. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sehat wal afiat, panjang umur.